A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Abdullah dengan NIM 151423106. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, dan pengaturan ruang kelas yang baik dan benar pada mata kuliah manajemen kelas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain SAG MPD. A few moments later. Baik, yang pertama yaitu pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas yang baik merupakan bagian terpenting dari kegiatan pembelajaran seorang guru. Berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang kompetensi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru untuk kompetensi penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, disebutkan bahwa guru harus melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan. Pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dimaksud tersebut merupakan bagian dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan interaksi belajar mengajar yang baik pula. Tujuan pembelajaran pun akan dapat dicapai tanpa menemukan kendala yang berarti. Hanya sayangnya pengelolaan kelas yang baik tidak selamanya dapat dipertahankan dikarenakan kondisi ruang kelas yang tidak memberikan kenyamanan bagi siswa. Pengaturan ruang kelas berarti membangun dan memelihara lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran dan prestasi siswa. Siswa dapat belajar lebih banyak di beberapa lingkungan kelas dibandingkan lingkungan kelas yang lainnya. Tata ruang kelas merupakan kegiatan yang terencana dan sengaja dilakukan oleh guru atau dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal, sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa tata ruang kelas merupakan kegiatan pengaturan untuk kepentingan pembelajaran agar tercipta suasana belajar yang menggairahkan. Perlu diperhatikan pengaturan atau penataan ruang kelas belajar. Penyusunan dan pengaturan ruang belajar hendaknya memungkinkan anak duduk berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk membantu siswa dalam belajar. Mutahar 2013 menjelaskan bahwa guru sebagai seorang manajer harus membekali diri dengan kemampuan konseptual berkaitan dengan planning, organizing, actuating, dan controlling, serta kemampuan sosial yang mengatur tentang hubungan manusia, sehingga mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam berbagai situasi dan kondisi, yang dapat mendukung dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning ruang kelas. Perencanaan di sini mencakup perencanaan tempat duduk peserta didik, perencanaan media pendidikan, perencanaan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing ruang kelas. Pengorganisasian merupakan tahap kedua dalam proses pengelolaan ruang kelas. Allen dalam Mutahar 2013 mengemukakan bahwa pengorganisasian sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan merupakan tahap ketiga dalam pengelolaan ruang kelas. Pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan supaya perencanaan dan pengorganisasian terlaksanakan. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling ruang kelas. Pengawasan merupakan tahap akhir dalam proses pengelolaan ruang kelas supaya hasilnya efektif dan efisien. Mutahar 2013 mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindak kooperatif guna untuk menyempurnakan lebih lanjut dalam meningkatkan mutu sesuai tujuan yang diinginkan.
A few moments later. Baik, selanjutnya yaitu pengaturan ruang kelas yang baik dan benar. Penataan kelas memerlukan perhatian dan perencanaan yang sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran. Penataan ruang kelas penting untuk dilakukan dengan terencana untuk mendukung proses pembelajaran. Aktivitas anak didik dan mobilitas belajar sangat tinggi, di mana anak didik dituntut untuk belajar mandiri, mengerjakan tugas, mengambil dan mengembalikan bahan belajar, menyimpan alat, melakukan pengamatan baik secara individu maupun kelompok. Semuanya dilakukan secara terarah dan tidak diawasi guru secara terus-menerus. Pengertian pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran dengan maksud agar tercapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar sebagaimana yang diharapkan. Atau pengelolaan kelas adalah suatu keterampilan untuk bertindak dari seorang guru berdasarkan atas sifat-sifat kelas dengan tujuan menciptakan situasi pembelajaran ke arah yang lebih baik. Selain itu, kursi dan meja peserta didik dan guru juga harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik, yakni memungkinkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu aksesibilitas. Peserta didik mudah menjangkau alat atau sumber belajar yang tersedia. Yang kedua yaitu mobilitas. Peserta didik dan guru mudah bergerak dari satu bagian ke bagian yang lain dalam kelas. Yang ketiga yaitu interaksi. Memudahkan terjadinya interaksi antara guru dan peserta didik maupun antara peserta didik. Yang keempat yaitu variasi kerja peserta didik. Memungkinkan peserta didik bekerja sama secara perseorangan, berpasangan atau kelompok. Lingkungan fisik dalam ruangan kelas dapat menjadikan belajar aktif. Dekorasi interior kelas perlu dirancang yang memungkinkan peserta didik belajar secara aktif, yakni menyenangkan dan menantang. Kegiatan belajar peserta didik perlu diciptakan yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.